Manuver keras dan berani Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres telah membuat banyak orang geleng-geleng kepala, yang mana notabene hal tersebut merupakan bentuk perlawanan dengan keinginan pemerintah saat ini. Bahkan sebagai akibatnya, hubungan Ketum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi memanas hingga ada wacana Menteri Partai Nasdem akan dibersihkan dari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Tidak hanya itu, rupanya Partai Nasdem membangun komunikasi intens dan membuat koalisi dengan dua partai oposisi, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Viral, manuver politik Partai Nasdem masih menjadi pembicaraan publik. Pasalnya, Partai Nasdem mengusung ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga siap menggandeng Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat yang notabene oposisi pemerintah. Tentu langkah partai yang diketuai oleh Surya Paloh ini sangat disorot, mengingat Partai Nasdem masih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024 mendatang. Karena itulah, menjadi pertanyaan besar, apa faktor yang menyebabkan Surya Paloh berani mengambil langkah besar hingga nyaris menyeberang ke kubu oposisi? Hal ini diungkapkan dan dibongkar oleh pengamat politik Refli Harun di kanal YouTube-nya. Dia mengatakan, yang namanya Surya Paloh ini memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi, dia tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Refli Harun dikutip pada Senin 2 Januari 2023. Bahkan menurutnya, berbagai kelebihan ini membuat Presiden Jokowi harus memperhitungkan dengan hati-hati, termasuk untuk merealisasikan wacana mendepak menteri-menteri Partai Nasdem dari kabinetnya. Artinya, Presiden Jokowi masih membutuhkan, atau paling tidak dia khawatir, takut kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan, ujar Refli Harun. Lantas, faktor apakah yang membuat Surya Paloh tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi ketika menjadi oposisi nantinya? Refli Harun menjelaskan, karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS. Salah satunya adalah media, tutur Refli. Ahli hukum tata negara itu lalu mengabsen beberapa jenis media yang dimiliki oleh Surya Paloh. Ini bisa dipakai secara efektif untuk mengampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi, maka tidak lagi ada halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah, ucap Refli Harun lebih lanjut. Namun Refli Harun menilai Surya Paloh lebih ingin bertahan dengan gaya politik dua kakinya, yakni tetap di koalisi pemerintah, sekaligus membentuk poros politik baru bersama kubu oposisi dan Anies Baswedan. Hal ini juga tidak lepas dari Partai Nasdem yang hanya mempunyai opsi mendeklarasikan Anies bila ingin mendapatkan keuntungan besar di pemilu 2024 mendatang. Menurut Refli, Partai Nasdem jelas sudah membuang opsi untuk mengusung kandidat capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena mengendorse Ganjar dan Prabowo hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo, dan PDIP seandainya Ganjar tetap dicalonkan dan Nasdem mengekor, maka yang untung adalah PDIP, kata Refli Harun. Dalam konteks ini, tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi, bagi Nasdem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka, pungkasnya. Sementara terkait koalisi perubahan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bakal mengadakan pertemuan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Willy menjelaskan, jika memang ketiga petinggi partai tersebut tengah diagendakan untuk melakukan pertemuan. Namun Willy tidak menjelaskan kapan dan di mana pertemuan tersebut akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan bertemu sebelum waktu deklarasi. Kalau untuk pertemuan ketiganya nanti sebelum deklarasi bersama. Kita lihat kalau hilal sudah semakin jelas, kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 2 Januari 2023. Lebih lanjut, dia menyebut sebelum ketiga petinggi partai bertemu, seharusnya Partai Demokrat dan PKS terlebih dahulu melakukan deklarasi capres di masing-masing partai agar teka-teki pengusungan Anies dapat terjawab. Tapi dengan dideklarasikan PKS, Demokrat, Mas Anies, artinya teka-teki yang selama ini Anies belum cukup tiket terjawab. Tugas berikutnya, siapa yang selama ini akan mendampingi Mas Anies? Dengan seperti itu, kan satu pekerjaan selesai. Ini sebuah harapan baru yang bisa dituntaskan di tahun baru, ujarnya. Deklarasi bersama nanti dijembatani masing-masing partai dulu yang deklarasi. Artinya gak ada beda, masing-masing partai deklarasi duluan itu yang penting mencukupi tiket, sambung Willy. Kendati demikian, Willy belum mau mengungkapkan kapan akan dilaksanakan deklarasi bersama. Sebab ketiga partai masih mematangkan platform dan program di 2024 mendatang. Untuk deklarasi bersamanya nanti kita lihat kapan waktu yang lebih pas. Jadi hal-hal itu yang menjadi dinamika. Dan itu hal yang sangat wajar dalam proses penentuan. Yang penting kita bersepakat dulu pada proses siapa yang akan menjadi capres. Dan itu sudah selesai dengan dideklarasikannya dalam waktu yang dekat oleh Demokrat dan PKS, imbuh Willy. Allahu Akbar. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang cerdas, Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Tentu memilih 4 kriteria: sejek, amanat, fatonat, tabligh. Masya Allah. Dan inilah salah satunya ditujukan kepada Anies Baswedan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah.